Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Hah, minim banget literasi, miskin literasi. Aduh, kayak gini kok jadi pemimpin. Nauzubillah min. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak Tempo hari ada isu wapres ini lulusan SMP sederajat. Awalnya kita mesti mikir, nggak mungkin lah, hoak lah. Setelah lihat ini kenapa kayaknya seolah-olah bener gitu ya. Hah, ini orang sebenarnya sekolah nggak sih, miris banget sih. Sekelas wapres kok mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Senin 16 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang, gak mau nambah literasi, gak mau baca buku, gak mau upgrade otak. Apa kabar otak? Mana otak? Sambutan kemarin gak ada waktu pembukaan MTQ. Gak ada, cuman memukul beduk segala macem. Ya elah. Sekarang sekalian bikin sambutan dia bilang para-para. Hah, minim banget literasi, miskin literasi. Aduh, kayak gini kok jadi pemimpin. Nauzubillah min zalik. Pemimpin itu jadi pemimpin ya ini otaknya. Bukan karena pilihan siapapun, warisan. Setiap orang dilahirkan itu nggak bawa warisan kepemimpinan. Kacau. Kayak begini coba, saudara gimana saudara? Para-para. Ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada Apa sih? Para. Kurang baca atau gimana? Malah menurut Meta AI ada orang yang namanya Gibran. Tahu Gibran ini atau bukan gitu kan? Jadi pengakuan AI aja di Meta AI yang suka ada WA itu, yang ada metanya, yang ada AI-nya. Cuman tamatan SMP, ya elah. Gimana mengurusin negara? Gimana mengurusin ekonomi rakyat? Gimana mengurusin umat? Gimana mengurusin sumber daya alam? Gimana mengurusin mineral, gas, minyak, energi, dan lain sebagainya macam, impor, ekspor, swasembada? Gimana mengurusin hal-hal kayak gitu? Kalau urusan sepele aja, soal pidato aja, belepetan. Aduh, ini ada berita nih saudara, suara.com. Beri sambutan Gibran tak paham penggunaan para, jadi sorotan. Malah menurut netizen, sekelas wapres kok begini. Musibah apa negeri ini? Bener lah kata Imam Al-Ghazali, rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, cinta dunia. Takut mampus, ya kan? Kacau. Tapi alhamdulillah tidak bagi kita yang hari ini bersama habaib dan ulama lurus, ya kan? Kita selalu jaga warasan otak kita, selalu menjaga bagaimana akal sehat kita. Amin. Allahumma amin. Kita bacain beritanya. Katanya si wapres menjadi sorotan publik lagi, memberikan sambutan yang katanya viral. Kenapa bisa begitu? Karena penggunaan istilah kata para dan para menyampaikan sambutan tersebut beda makna. Dalam video yang diunggah tadi saudara, yang Al-Fakir dapat tadi dari media sosial, dia ini bilang para kiai, para ibu nyai, para tokoh agama. Kata para itu merujuk pada pengacuan kelompok. Kalau para doang, para ulama, para kiai, para nyai itu ya para, ya kan. Tapi kalau udah para itu artinya apa? Para itu udah menunjukkan lebih dari satu. Jadi gak usah pakai lagi para gitu loh. Saat ditelusuri, sambutan itu disampaikan Gibran saat pembukaan konferensi besar salah satu ormas. Nah, video ini menjadi perhatian warganet, bahkan netizen. Tak sedikit publik mempertanyakan kemampuan pemahaman bahasa Indonesia yang dimiliki oleh Gibran. Kemampuan berpidato dengan baik harusnya dimiliki seorang wapres. Jangankan wapres, RT, RW aja, lurah aja, camat aja, kalau ngomongnya banyak. Banyak ngomongnya, ya kan? Karena udah terbiasa public speaking, udah terbiasa latihan. Ya ini ngomong dikit, sekali ngomong banyak. Aduh, parah. Jadi parah jadi parah nih. Tempo hari ada isu wapres ini lulusan SMP sederajat. Awalnya kita mesti mikir, nggak mungkin lah, hoak lah. Setelah lihat ini kenapa kayaknya seolah-olah bener gitu ya.
Hah? Ini orang sebenarnya sekolah nggak sih? Miris banget sih. Sekelas Wapres kok ngomongnya parah-parah. Parah-parah itu rak terbuat kayu dari bambu biasanya terletak di dapur. Zaman dulu ya kan. Atau di dalam Google itu parah-parah buat nangkap ikan itu apa itu. Ya kan? Atau mungkin dia ini waktu sekolah sering bolos, sering ngantuk, sering tidur atau gimana. Padahal makna parah-parah dan parah itu beda arti. Parah-parah itu menurut Google tempat jemur ikan. Pakai kayu tuh yang panjang, pakai kayu panjang. Atau bisa juga anyaman bambu untuk wadah perkakas dapur. Masa para ulama dibilang parah-parah? Wah ini mah gak ketolong udah ini. Gak ketolong udah IQ-nya begini. Aduh. Ini sih malu-maluin banget. Kenapa? Sebagai posisinya sebagai pemimpin yang notabene adalah pemimpin, adalah penanggung jawab kepada rakyatnya. Kok malah begini? Buat penanggung jawab kepada dirinya sendiri aja nggak bisa gitu loh. Pilihan kata yang pas itu para tokoh atau tokoh-tokoh. Kalau para tokoh gimana? Ya jelaslah menurut Ferry Amsari pernah bilang, tudingan bahwa dia Gibran adalah pemilik akun Fufuhafa tidak mampu dibantah sendiri oleh wakil presiden dan para pendukungnya, bahkan oleh negara. Menurut Ferry Amsari, Fufuhafa ini layak untuk di-impeach. Kalau nggak bahaya. Bahkan nggak mungkin 2009 dia itu bakal jadi presiden. Sekarang aja udah mulai kampanye gerilya, belusukan, bagi susu gratis, bagi ini apa, bagi itu, preketek dan lain sebagainya macamnya. Padahal nggak segampang itu, saudara. Pemimpin di dalam Islam adalah pemimpin yang benar-benar riayah seunil ummah, mengurus urusan rakyat, mengurus urusan umat. Yang benar-benar sudah terbukti, sudah teruji di dalam sistem Islam 1300 tahun. Bagaimana di situ kita mengenal orang-orang yang punya IQ-nya luar biasa, di atas rata-rata. IQ-nya melampaui IQ manusia normal. Seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Palestina dari tentara salib. Seperti Khalifah Harun Al-Rasyid itu. Sampai-sampai di jalanan di kota Baghdad itu udah nggak ada lagi orang mau terima sedekah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu pemimpin yang IQ-nya di atas rata-rata. Belum lagi soal bagaimana ada penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Makanya bahkan soal penaklukan Konstantinopel sendiri itu Nabi SAW menubuahkan dari jauh-jauh hari bahwa pemimpinnya itu adalah sebaik-baik pemimpin, pasukannya itu sebaik-baik pasukan. La tuftahana al-Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jais zalikal jais. Itu pemimpin IQ yang di atas rata-rata. Bagaimana bisa ada kapal lewatin bukit, lewatin gunung di darat? Nah itu hanya dimiliki oleh pemimpin di dalam sistem Islam. Kalau di dalam sistem demokrasi ala barat Yunani kuno, ya kita saksikan sendirilah bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.